Pagi. Ya. Gimana? Selamat pagi, Mbak. Gimana kabar pagi ini? Baik, alhamdulillah. Kabar Minangkabau gimana? Alhamdulillah, tanah datar tetap aman, sehat, walaupun ada kasus 1-2, tapi kita alhamdulillah pariwisata kita masih tetap buka. Memang harus kita buka dalam rangka recovery ekonomi. Ya, selamat pagi Mbak Yuliana. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Saya akan mulai aja. Kenalkan saya Asin. Kemudian ada Bang Hiro, founder dari API. Kemudian ada Mas Faat, founder juga. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau bergabung. Di Tanah Datar itu kalau sarapan biasanya apa sih? Banyak, Mbak. Ada apa namanya? Ada nasi padeh, itu ada kayak pisang kapi, sarabi. Mungkin kami kan sudah mengenalkan diri kami masing-masing. Mungkin dari Tanah Datar mengenalkan Pak Yuliana ini sebagai apa gitu. Saya di sini sebagai Duta Wisata Tanah Datar, Mbak. Iya, jadi saya juga merupakan salah seorang foundernya Pasar Founder KPLN yang kemarin dapat penghargaan nomor 3 API Award. Gitu. Ya, betul. Dengan kondisi sekarang ini di posisi berapa ya Bang Hiro ya Tanah Datar ini untuk kategori Tanah brand Datar pariwisata itu terpopuler? terakhir yang kita keluarin itu sekitar 5, urutan 5. Otentik Minangkabau. Urutan 5 ya, 7% ya? Ya, sekitar segitu. Ya, kita dari Tanah Datar pertama-tama sekali ingin mengucapkan terima kasih ke API yang kembali memilih branding Tanah Datar Otentik Minangkabau salah satu nominatornya. Kita informasikan juga untuk tahun 2017 kita juga pernah masuk nominator yaitu Pacu Jawi, itu keluar sebagai juara 2 atraksi budaya terpopuler. Tahun kemarin 2019 kita juga ada masuk nominator yaitu Pasar Founder KPLN dan Pacu Jawi. Kalau Pacu minum Kawadaun nomor 2, Pasar Founder KPLN 3. Sekarang untuk tahun 2020 branding pariwisata Tanah Datar Otentik Minangkabau. Jadi arti Tanah Datar Otentik Minangkabau itu adalah yang autentik budaya Minangkabau itu memang ada tanah datar. Bagi wisatawan atau masyarakat ingin mengenal tanah Minangkabau, silakan datang ke Tanah Datar. Kenapa kita katakan Tanah Datar itu autentiknya Minangkabau? Karena menurut sejarah yang diakui oleh banyak orang Minangkabau itu asalnya dari Tanah Datar. Tepatnya dari Nagari Pagaruyung. Ya, keautentikannya Pak Efrisan mungkin bisa diceritakan apakah itu di Indonesia yang sistem matriarkat kita kan menurut garis keturunan ibu. Jadi kalau kita suku kita dari ibu, kita juga kalau yang laki-laki mau berkeluarga pergi ke rumah istri. Kalau yang lain sistem kebab dari bapak keturunannya, kalau kita di Minang sistem dari ibu. Itu matriarkat. Itu salah satu keunikannya dan banyak terdapat di Batu Sangkar Tanah Datar. Dan banyak lagi peninggalan sejarah budaya Minangkabau itu terdapat di Tanah Datar. Ada juga Batu Luhak Nantigo dan yang lain-lain. Bukti Minangkabau itu asalnya memang dari Tanah Datar. Kan kalau namanya branding gitu kan sebenarnya karakter yang ingin dibangun di dalam karakter orang Minangkabau itu gimana? Minangkabau itu ada filosofi namanya adat basandi syarak basandi kitabullah. Itu filosofi orang Minangkabau, adat basandi syarak basandi kitabullah. Jadi kita itu berdasarkan agama, adat dan agama itu harus sejalan antara orang Minangkabau. Adat, kita kan orang Minangkabau kan adat tuh. Adat itu berdasarkan agama. Jadi agama dan adatnya harus seimbang di Minangkabau. Itu filosofi orang Minangkabau. Tapi ya betul. Apa yang ingin ada di persepsi siapapun yang melihat logo atau brand dari Tanah Datar ini apa sih Pak yang diharapkan? Ya, jadi kita berharap
dengan melihat logo, dengan mengetahui branding ini, niat orang berwisata ke Sumatera Barat makin tinggi. Di Tanah Datar sendiri, yang kita jual itu adalah budaya Minangnya, bukan kecanggihan, bukan majunya daerah kita, tapi budaya Minangkabau itu yang benar-benar autentik, spesifik, beda dengan budaya lain. Mungkin kami juga ingin tahu apa aktivitas-aktivitas atau event-event yang sudah dilakukan untuk menguatkan brand dari Tanah Datar ini, Pak, agar autentik Minangkabau ini jelas bisa diterima oleh masyarakat atau wisatawan. Mungkin dari Mbak Yuliana, atau Pak Ade Firman mungkin yang ingin memberikan jawaban. Event-event yang udah kita laksanakan di Tanah Datar sini itu ada Festival Budaya Minangkabau, Mbak, dan itu sebenarnya sudah masuk ke 100 wonderful event kalender nasional gitu, Mbak. Setelah itu juga ada event-event yang ada di daerah kita seperti di kecamatan gitu, Mbak, seperti Lintau Expo itu ada di Kecamatan Lintau sendiri. Setelah itu ada Festival Galundia namanya. Seperti itu, Mbak. Siapa biasanya yang diundang untuk datang ke event itu, Mbak Yuli? Kalau untuk target pasar kita itu biasanya wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal sendiri, Mbak, seperti itu. Sebenarnya untuk Tanah Datar ini haus akan hiburan gitu, Mbak. Jadi, makanya setiap kita mengadakan event itu sebenarnya cukup rame. Baik itu wisatawan dari luar negeri maupun dari dalam daerah kita sendiri. Kalau dari mancanegaranya otomatis yang dekat dengan kita itu ada Malaysia, itu pasti datang biasanya, Mbak. Setelah lain daerah itu kayak Riau seperti itu, Mbak. Daerah yang masih menyangkut adat istiadatnya dengan kita. Oh, oke. Iya. Mungkin Pak Ade Firman ingin menambahkan event-event yang ada yang memperkuat brand dari Tanah Datar ini. Oh ya, selamat pagi, Selamat pagi, Mbak Sini. Yeah. Saya pengelola pasar Pandega Pelen. Please ya. Sinyalnya agak kurang bagus, Pak Ade Firman. Ya, mungkin ke Pak Efrison mungkin, Pak Efrison. Iya, Mbak. Ya. Event-event apa yang sudah digelar selain tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Yuli untuk memperkuat dari brand Tanah Datar ini? Jadi setiap tahun untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, kita telah menyusun kalender event kepariwisataan Tanah Datar. Rata-rata setiap tahun itu ada 70 buah event wisata yang kita laksanakan. Yang terbesar itu adalah Festival Pesona Budaya Minangkabau. Itu sudah termasuk 100 COE yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Selanjutnya juga ada Tour de Tingkarak, itu juga sudah masuk 100 COE. Di Sumatera Barat yang ditetapkan Kementerian Pariwisata ada 100 di Indonesia ada 100 COE, 2 ada di Tanah Datar. Dari 500 kabupaten kota. Di samping itu event kita yang lain ada Pacu Jawi, ada pagelaran seni budaya. Bahkan setiap tahun kita selalu ada pemecahan rekor muri setiap pelaksanaan event. Seperti ini di belakang. Ini rekor muri pagelaran Telempong Paci terbanyak. Ini rekor muri Arkan Jamba. Nah, ini rekor muri minum kopi daun. Ya. Jadi setiap tahun kita selalu memecahkan rekor muri yang ada hubungannya dengan budaya Minang. Iya. Tapi tahun ini karena COVID, event kita banyak kita batalkan untuk recovery ya. Ya, oke. Kalau misalnya saya datang ke Tanah Datar gitu, Pak, kira-kira saya harus kemana ya, Pak? Destinasi yang paling diunggulkan di Tanah Datar ini? 5 aja, Pak.
Untuk itu kita di Tanah Datar punya lebih kurang 150 objek wisata. Dari 150 buah itu kita telah menetapkan top 12. Top 12 destinasi wisata Tanah Datar. Yang terkenal itu yang paling pertama itu adalah Istana Bahasa Pagaruyung. Yang kedua, kalau ada event Pacu Jawi yang sudah masuk atraksi budaya terpopuler juga di API. Ada juga Nagari Pariangan, menurut orang Amerika salah satu desa terindah di dunia. Juga ada Batu Angke-Angke, itu banyak dikunjungi. Filosof Batu Angke-Angke ini kita tidak boleh percaya, tapi jadikanlah mitos. Orang banyak mencoba. Kalau niat kita tercapai, batu itu bisa diangkat. Ya, betul. Tapi itu jadikan mitos, jangan percaya. Kalau kita percaya jadi sirik. Tapi orang banyak yang mencoba itu. Ada juga panorama Tabek Patah, panorama Puncak Patuh, ada Danau Singkara, ada air terjun, ada 12 top destinasi yang mesti Mbak kunjungi. Nanti bisa saya share nanti ya. Saya siap diundang, siap ditemenin Mbak Yuliana ya. Siap ditunggu kedatangan Mbak Yuliana semua. Tunggu kedatangannya. Ya, sekarang terkait dengan ini ya, posisi di API lah, klasmen sementara perolehan voting sementara memang belum tuntas, masih ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk berada nanti melewati yang lain-lainnya gitu, yang bahkan mungkin yang sekarang ada di posisi gitu. Saya ingin tahu dulu sebelum nanti kita tanya ke Bang Hiro yang menang tahun lalu apa saja yang sudah dilakukan gitu ya, bagi-bagi rahasianya gitu loh Bang Hiro biar bisa diikuti oleh Tanah Datar kan. Pak Efrizon ini kemarin, oh Kak, saya juara 2 terus, 3 terus, yang satu, yang juara 1 saya belum, saya pengen ada di juara 1 gitu. Nah, mungkin nanti saya akan nanya ke Pak Efrizon apa yang sudah dilakukan oleh Raparnya, juga mungkin dari Duta Wisata. Mungkin nanti saya minta dari Duta Wisatanya untuk mengajak voters. Sinyalnya sepertinya agak ini nih, agak bermasalah. Ya, nggak kurang bagus. Putus. Iya, oke. Oke, mungkin Bang Hiro bisa berbagi sedikit rahasia gitu deh. Oke, gini, kami tidak lebih pintar daripada para nominator ya, tapi kebetulan karena semua informasi masuk ke kami, jadi kami bisa bagi tips dari daerah lain seperti apa untuk daerah-daerah lainnya gitu loh. Oke, saya mungkin mulai dari satu dulu, dari pada saat mengajukan usulan nominasi. Tanah Datar tahun ini tumben, saya juga bingung tumben hanya mengajukan satu. Otentik Minangkabau, brand pariwisata doang itu loh. Karena gini, daerah lain itu ada yang memang dia aktif, dia ajukan aja 18 kategori itu diajukan nominasi. Bahkan ada yang satu kategori bisa diajukan 2-3 nominasi buat mereka gitu. Karena apa? Kalau kayak gitu juga akan memudahkan untuk panitia dan komite seleksi untuk memberikan kesempatan nominasi mana yang kira-kira pantas. Jadi kalau misalkan di nominasi di kategori makanan nyata dia tidak lolos gitu ya, mungkin di kategori lain bisa lolos. Nah, itu jadi banyak alternatif lah istilahnya gitu loh. Yang berikutnya, saya tidak bilang kiat-kiatnya, tapi kalau saya bilang dari ininya dulu, pemahaman dalam artian gini. Ini bukan sekedar adu vote sebenarnya. Jadi prosesnya itu melalui proses panjang dalam artian masuk usulan, diseleksi administrasi oleh panitia, lalu diverifikasi lagi oleh komite. Jadi penjurian itu di awal. Nah, hanya berikutnya kita serahkan ke masyarakat untuk memilih apakah memang itu pilihan mereka untuk yang jadi yang terpopuler untuk juaranya gitu. Jadi seleksinya ini dua tahap loh. Di awal dulu penjurian, dia pantas masuk jadi nominasi, baru abis itu diserahkan ke masyarakat untuk memilih gitu loh. Nah, pada saat diserahkan ke masyarakat memilih ini memang tujuannya mengadakan anugerah pesona Indonesia kan untuk menggugah masyarakat untuk memberikan apresiasi terhadap pariwisatanya gitu loh. Ya dalam hari ini yang pasti yang diapresiasi pasti pariwisata di daerahnya sendiri kan, itu dulu. Tapi by the time mereka udah melakukan apresiasi, kami yakin dan percaya bahwa mereka akan dukung, mereka akan memperhatikan. Nah, kalau udah semuanya itu
apa ya, tercubit lah ya, Terjalani. terjalani, jadi udah care seperti itu. Nah, inilah yang harus dibangun, kompak, kekompakan antara semua itu supaya saling support terhadap nominasinya, gitu loh. Ya. Kalau emang mutar ke juara, jadi yang utama saya lihat harus kompak dulu. Dan dari pengalaman itu, kalau sudah kompak dan tergugah, waduh itu susah banget ditahannya. Ada satu daerah tahun 2017 itu dia juara favorit. Dia bukan hanya juara kategori, tapi juara favorit. Juara favorit itu artinya dia itu vote-nya dari seluruh nominasi, dari setiap kategori, jadi dari seluruh, jadi 180 itu dia paling banyak. Dan itu dia, seingat saya pada saat itu dia mencapai suaranya itu sekitar 50.000 suara, dia gitu, baik dari aplikasi, SMS dan lain-lainnya, akumulasinya kayak gitu 50.000 itu. Dan kami monitor selama perjalanan dari mulai awal vote sampai akhir vote itu luar biasa. Video YouTube dukungan dari semua instansi di daerah tersebut banyak yang minta ampun, luar biasa gitu loh. Jadi mungkin sense of belonging-nya tinggi sekali ya Bang Hiro ya. Gini, munculnya sense of belonging itu, munculnya kebanggaan mereka itu harus dipicu dengan apa? Ya itulah di sini salah satu perannya dari pemerintah daerah dalam hal ini dinas pariwisata, dari para penggiat pariwisata ya, GMP dan segala macamnya, untuk membangkitkan itunya masyarakat, rasa kecintaannya tersebut gitu loh. Nah, yang lebih gilanya lagi, bahkan mereka ada anak-anak muda, benar-benar anak muda nih. Itu mereka bikin semacam kayak counter di pojokan jalan begitu. Itu ya kayak Pak Ogah gitu, ngumpulin duit recehan, jadi orang masukin kaleng gitu loh. Itu habis itu duitnya apa? Dibuat SMS sama mereka. Jadi memang luar biasa. Wow. Sampai kayak gitu. Berarti udah dalam banget kepemilikannya. Iya. Mungkin nggak sekedar ayo dong vote, tapi rasa memiliki ini yang mungkin harus perlu dibangun agar mereka bahkan dengan inisiatifnya sendiri mau membantu mensupport tanah daerahnya untuk melakukan voting gitu ya. Betul. Nah, ya kurang lebih sih dari saya itu dulu. Mungkin kalau ini lagi sih banyak sekali kreativitasnya teman-teman di daerah ini, jadi terpancing lah saya pikir gitu loh. Ya bagus sih gitu loh menurut saya gitu loh. Gitu. Oke. Mas Faat mungkin mau nambahin? Silakan Mas Faat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kayaknya Hiro udah nyampein banyak gitu ya. Tadi intinya sih yang Hiro sampaikan adalah bahwa di pariwisata daerah ini 3 hal terpenting, yaitu masyarakat, industri, dan pemerintah daerahnya kompak maksudnya gitu ya. Jadi 3 unsur ini kalau sudah berjalan nggak akan bisa dibendung. Ya memang kami sudah sampaikan woro-woro juga di kemarin. Jadi sekarang sudah masuk sudah masuk bulan Oktober, di periode 3 vote ini, ya saya harap periode 2 periode sebelumnya ini nanti di November sampai Desember harus lebih gencar gitu kan. Memang di masa-masa terakhir itu memang sudah mulai gencar karena memang di vote tahun pertama itu, di bulan pertama itu biasanya memang lokal yang banyak ngevote. Itu lokal maksudnya ya kalau di tanah datar mungkin masyarakat tanah datar dan sekitarnya. Maaf Mas Aat, apa nggak blunder nanti kalau misalnya semua yang masuk ke nominasi itu melakukan vote yang masif gitu di akhir-akhir aja gitu, karena semuanya pasti akan melakukan strategi yang sama. Itulah fungsi dari teman-teman terutama yang generasi muda nih, anak-anak muda ini kan. Di sini ada Mbak Yuliana sama siapa tadi, membangun komunitas di sana. Intinya mereka akan bisa memanfaatkan waktu 5 bulan ini. Bulan pertama kita ngadain apa ya, bulan kedua kita ngadain apa ya. Jadi sampai iya ada plan pemenangan lah istilahnya. Jadi
nominasi apapun itu ada beberapa daerah memang sudah melakukan ini. Jadi di bulan pertama saya mengkampanye ini, mensosialisasikan masalah autentik Minangkabau, misalkan apa sih autentik Minangkabau. Ntar di bulan kedua kita melakukan coba tadi seperti tadi event-event yang berhubungan dengan brand. Eventnya apa? Terus di bulan ketiga kita mau mengadakan apa nih? Misalkan kita mengadakan seminar atau mengadakan apa. Terus ke bulan keempat gitu. Jadi memang ada beberapa strategi yang bisa dilakukan melalui itu. Jadi tahapan tiap bulannya sudah dilakukan planning. Karena memang harapannya, semua harapan itu kan sama. Walaupun itu di brand ya, yang lain itu di destinasi. Artinya kalau di destinasi kan cukup jelas. Cukup jelasnya dalam arti kata pengunjung destinasi ini pasti ramai gitu setelah pemenangan, setelah API selesai gitu kan. Nah kalau brand kan ini cakupannya lebih luas bahwa bukan satu destinasi, tetapi yang disebutkan tadi sekian ratus destinasi yang ada di tanah datar. Halo Pak Efrison. Halo gimana Pak? Ya oke. Saya ingin tanya kira-kira dari Pak Efrison nih, kenapa tanah datar ini harus menang dibanding 9 nominasi yang lain, baik itu Wakatobi, Kepulauan Riau, Lampung, Sleman, Bali, Kaltim, Jambi, Ambon untuk kategori brand pariwisata terpopuler API 2020 ini. Pak Efrison, silakan. Ya, makasih Mbak Astin. Juga terima kasih Mas Hiro, Mas Safaat. Selama ini kita koordinasi melalui WA. Kita nggak ada lihat wajah, sekarang udah seperti ini Mas Hiro yang ganteng, Mas Safaat ya. Ya, belum selama ini WA. Terima kasih udah informasinya. Baiklah, pertama saya akan sampaikan dulu pada pertanyaan dan saran Mas Hiro, Mas Safaat tadi. Yang pertama, kita berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita gencar di awal promosi vote-nya, kita di awalnya memang tinggi, Pacu Jawi dulu tinggi, Pasar tinggi, tapi di akhirnya ada yang nyalip. Jadi kami ini berdasarkan pengalaman pelajaran kami aja, kami biarlah kami di awal adem-adem, tapi pas terakhir nanti dibom. Itu rencana kami. Yang kedua, masalah usulan, kenapa harus satu? Kami juga berdasarkan pengalaman. Kalau tahun lalu kita usulkan 2, yaitu Pasar Vander dan Kawadaun. Jadi konsentrasi kita terpecah. Kita maunya baiknya kita kita fokus satu event. Jadi kenapa kita memilih API ini? Tujuannya kita itu kan meningkatkan kunjungan wisatawan ke tanah datar. Karena pariwisata di tanah Sumatera Barat umumnya yang bisa kita harapkan itu memang pariwisata. Kalau sumber daya alam kita terbatas, minyak kita tak ada, perusahaan kita tidak ada, tapi kalau alam, potensi budaya yang lainnya sangat banyak di Minangkabau. Dengan adanya brand ini, wisatawan mungkin banyak datang, mereka akan berbelanja, yang pasti akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu juga salah satu harapan kita memajukan pariwisata. Kita selalu berusaha ikut API dengan menaikkan pamor brandnya wisata tanah datar. Karena pariwisata itulah unggulan harapan kita dalam memajukan ekonomi masyarakat. Iya, oke. Sekarang saya mencoba ke Genpi ataupun ke Duta Wisata ya dari Tanah Datar. Ada Bu Renti juga tuh Mbak Sten. Mbak Renti, kok ditutup? Mbak Renti, Mbak Yuliana, saya ingin tahu mungkin rencana yang sudah disiapkan dari Duta Wisata, juga baik dari Duta Wisata maupun dari Genpi untuk ikut mensupport Tanah Datar ini menjadi juara di brand pariwisata terpopuler API 2020. Ya, terima kasih Mbak. Kalau kita dari Genpi, itu sebenarnya ngikutin rencana Pak Sonnya juga. Tapi selain dari itu, kalau dari Pak Son kan bom di terakhir. Kalau kita tetap ya buat video promosi juga bakalan diluncurkan dari Genpi. Masalahnya kita kan ada Pasar Kapelen, nah itu ada tamu juga kan. Jadi setiap minggu kita bukanya kan setiap minggu tuh Mbak. Jadi kita mungkin bakalan halo-halo setiap minggu buat menghimbau para pengunjung untuk untuk ngevote seperti itu. Oke. Ya, Mbak Renti mungkin ingin nambahin, silahkan Mbak Renti. Oke Mbak.
ini ya Mbak, kan kita memang pengalaman juga seperti kata Pak Efrison tadi tuh, tahun-tahun sebelumnya kan kita di awal itu gitu, kayak kemarin Pacu Jawi kan, sampai di hari terakhir itu kita juga pikir kita nomor 1 gitu kan. Pas sudah datang ke sana nggak taunya juara 2, sempat kecewa juga sih kemarin itu, karena juga waktu itu kan Bapak Bupatinya datang kan, karena kan kita udah gempor-gempor tuh dari awal bahwa kita di posisi 1 kan. Ternyata pas terima hadiah posisi 2, jadi agak kecewa. Jadi kita mulai atur strategi ya, ikut kata Pak Son tadi, kalau di awal kita kita terlalu pede, ternyata kita rankingnya di bawah gitu kan. Jadi agak memang lengah gitu jadinya ya. Iya, agak lengah karena kita kenanya itu ya benar yang waktu Pacu Jawi itu loh Mbak. Itu benar-benar agak kecewa gitu. Saya sempat waktu itu WA siapa ya dari jalan-jalan itu saya lupa namanya. Saya tanyain kok bisa kayak gitu kan. Benar-benar kecewa sih sebenarnya. Kita harapnya itu memang kita nomor 1 waktu itu gitu. Terus ini juga sebenarnya juga nggak terlalu ngebom nunggu ngebom juga. Sekarang kita juga udah cicil tapi memang agak ditahan-tahan gitu. Dan selain juga kita melalui media sosial juga kan memanfaatkan pertemuan-pertemuan yang orang-orang rantau gitu loh Mbak. Jadi kan sering ada acara rantau kan. Jadi gitu, kita selalu titipin ke yang ada acara rantau bahwa tolong ini disosialisasikan kayak gitu. Saya ke Mbak Renti dan Mbak Yuliana mungkin terakhir, mungkin nanti Pak Son juga pengen nambahin. Saya ingin tanya, kenapa Tanah Datar ini harus jadi juara pertama? Berikan alasannya. Jadi juara pertama di kategori brand pariwisata terpopuler mengalahkan 9 nominasi yang lainnya. Ini manfaatnya baik ke mereka yang memang punya keterikatan dengan Minangkabau maupun yang seperti saya nggak ada keterikatan. Saya pengen tahu kenapa saya harus ngevote. Kita ingin mengajak orang datang ke Tanah Datar dengan jadi juara pertama brand pariwisata terpopuler. Orang apa itu Tanah Datar, apa itu Minangkabau, orang saya ingin tahu, orang pasti tinggi. Ini kan udah yang terbaik nih, orang akan datang, tujuannya datang itu memang untuk meningkatkan ekonomi. Minangkabau itu sangat otentik, sangat unik. Di Indonesia yang sistem budaya seperti Minangkabau cuman ada di Minangkabau Sumatera Barat. Ini beda kita dengan Medan beda, Kalimantan kita sistem matriarkat itu memang unik gitu. Nah untuk itu kami berharap semoga kita jadi terpilih yang terbaik. Kalau sudah terbaik orang pasti ingin tahu seperti apa nih brandnya yang terbaik itu seperti apa. Nah, maka akan datang. Yang kalau uniknya emang budayanya, masyarakatnya yang unik. Kalau ingin tahu silahkan datang ke Tanah Datar sebagai otentiknya Minangkabau. Ya terima kasih Pak Son. Mbak Renti silakan. Oke Mbak, kalau kita ya selain itu juga kalau kita udah menang kan otomatis kita lebih dikenal. Kemudian kenapa harus Tanah Datar yang dipilih ya karena itu tadi kita beda dari yang lain gitu loh. Ya, makasih. Kalau Mbak Yuliana mungkin ada berbeda atau sama bahwa memang Tanah Datar unik gitu ya dari yang lainnya atau mungkin ada yang lainnya? Ya sebenarnya karena kita dari satu divisi, jadi mungkin pemikiran kita sudah sama Mbak. Jadi memang seperti itulah Tanah Datar. Kita harus menang, kita harus juara. Karena sifatnya orang Minang seperti itu ya Mbak ya. Taimpi nak dia tak kurang nak di luar Mbak. Artinya apa itu saya nggak tahu Mbak Yuliana. Artinya itu dalam keadaan bagaimanapun kita harus jadi pemenang. Kita orang cerdik Mbak, orang cerdas. Seperti itu Mbak. Oke, saya pikir tambahan Mbak. Oh silakan yang Pak Son. Minangkabau itu menurut sejarah yang kami terima itu adalah Menang Kerbau. Jadi memang orang Menang itu ada adu kerbau zaman dahulu. Jadi kerbau dari Padang Sumatera Barat ini Menang. Jadi maka dipanggil sekarang Minangkabau. Asal katanya Menang Kerbau. Jadi ada lomba adu kerbau dulu. Jadi itu jadi Minangkabau itu asalnya. Semoga juga nanti brand Tanah Datar Otentik ini juga menang lah. Gitu. Ya, amin. Amin. Ya. Orang Minang itu kenapa kita pakai otentik? Asalnya dari Tanah Datar. Asal orang Padang Sumatera Barat tahu tuh orang Minang itu asalnya dari Tanah Datar, Nagari,
Pariangan. Kalau kita pemerintah bilang negeri terindah itu udah biasa. Ini travel budget masalah Amerika yang bilang salah satu desa terindah di dunia. Kalau iya harus API juga harus mohon dukungannya. Amerika aja udah mendukung nih. Udah mohon dukungan dari API lagi. Ayo jalan-jalan ke Pariangan, kita tunggu. Kita ditunggu loh Bang Hiro, Mas Faat ke Tanah Datar. Iya loh, ditunggu loh. Oke, terima kasih Pak Son, terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di obrolan siang ini mengenai brand pariwisata populer, khususnya untuk Tanah Datar yang menjadi salah satu